Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di siang hari ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita lepas daripada masa kejahilian menuju pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Oke para sedulur, jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Sumurah radhiyallahu anhu dari sahabat Nafi bin Utbah radhiyallahu anhu. Yang hadis tersebut bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tahzuna jaziratal arabi fayaftahu Allah summa farisa fayaftahu Allah summa tahzuna ruma fayaftahu Allah summa tahzuna dajjala fayaftahu Allah. Faqala Nafi'u ya Jabiru la naro dajjala yahruju hatta tuftaharum yang artinya sebagai berikut. Tahzuna jaziratal arabi fayaftahu Allah, kalian nanti akan memerangi seluruh jazirah Arab dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menaklukkan jazirah Arab untuk kalian. Summa farisa fayaftahu Allah, dan kemudian kalian akan memerangi bangsa Persia dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kalian. Summa terus tahzuna Roma fayaftahu Allah, dan terus kemudian kalian akan memerangi bangsa Rom atau bangsa Romawi dan Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kalian. Summa tahzuna dajjala fayaftahu Allah, dan kemudian setelah itu kalian akan memerangi Dajjal dan Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kalian. Qala berkata, kemudian Jabir berkata, faqala Nafi'u, dan kemudian Nafi bin Utbah ini berkata, ya Jabiru la naro dajjala yahruju hatta tuftahan rum. Kita tidak akan melihat Dajjal muncul gitu kan hingga kemudian kalian menaklukkan Rom. Jadi teman-teman, hadis ini teman-teman sebagian sudah terbukti dan sudah terjadi gitu kan. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, kemudian mereka diserang ya, diserbu oleh orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy. Kemudian setelah penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian umat Islam pada waktu itu juga di Jazirah Arab juga belum, pada masih sebagian besar penyembah berhala. Dan waktu itu kemudian berhasil ditaklukkan semua ya, Jazirah Arab yang sekarang ini negaranya jadi banyak negara. Saudi Arabia, ada Zaman, ada kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu kan, Bahrain, itu Jazirah Arab ya teman-teman. Dan diberitakan setelah itu summa farisu fayaftahu Allah, dan kemudian kalian akan memerangi, setelah menaklukkan Jazirah Arab, kalian akan memerangi bangsa Persia itu kan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kalian. Dan benar ini terjadi teman-teman. Jadi di eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terjadi dengan panglima perangnya waktu itulah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan kerajaan Persia ya, sampai rajanya yang terakhir itu kemudian
melarikan diri ya menuju ke Turkmenistan waktu itu, ke Asia Tengah gitu kan. Ini terjadi penaklukan Persia ini di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Summa tahzuna Roma fayaftahu Allah. Dan kalian kemudian akan mengalahkan bangsa Rum, dan kemudian kalian akan memerangi bangsa Rum, dan kemudian kalian akan mengalahkannya. Dan juga ini terjadi di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Pertemuan pertama kali adalah juga peperangan ya antara bangsa Rum yang waktu itu menguasai wilayah Syam, yang saat ini adalah 4 negara, yaitu Syria, Jordania, Syria, dan Lebanon serta Palestina. Ini wilayah Rum ya saat ini. Nah, itu juga dulu ketika waktu itu untuk membebaskan Yerusalem zamannya Umar bin Khattab, pasukan Muslim juga mengalahkan pasukan Romawi pada waktu itu. Dan itu telah terjadi. Tapi diberitakan ini akan adalah penaklukannya yang diberitakan di hadis ini, akan penaklukan yang bangsa Rom itu ditaklukkan 2 kali ya teman-teman. Kalau itu pertama kali zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah kemudian terusir ya dari bumi Syam. Ketika penaklukan bangsa Rom waktu itu terjadi sekitar 100 tahun ya. 100 tahun setelah masanya Nabi Muhammad SAW, yaitu dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ya, dari Baghdad ya, dari Irak waktu itu, yang kemudian berhasil menaklukkan Bizantium Timur, atau yang ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang saat ini negaranya adalah Turki itu teman-teman. Nah ini ternyata ini penaklukan yang pertama teman-teman, karena diberitakan di beberapa hadis yang lain bahwasanya nanti akan ditaklukkan 2 kali ini. Rum ini akan ditaklukkan 2 kali, karena Romawi ini dulu kan imperium terbesar di dunia ya, kerajaan terbesar dunia. Mereka membagi imperiumnya 2, satu adalah Romawi Barat. Romawi Barat itu ada ibu kotanya Roma di Italia. Romawi Timur itu ibu kotanya adalah Konstantinopel yang saat ini, atau namanya Bizantium ya, yang saat ini kemudian namanya Turki. Dan itu sudah pernah ditaklukkan oleh kaum muslim di eranya Muhammad Al-Fatih. Ini 100 tahun ya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan daripada Romawi Timur ini. Tapi diberitakan bahwasanya nanti Romawi Timur itu akan ditaklukkan 2 kali. Dan nanti juga banyak yang kemudian para syuhada di situ. Nah yang jelas ini pertanyaan ya bagi kita, karena kalau kemudian dikatakan jihad itu adalah kemudian kalau peperangan dengan kelompok atau golongan di luar Islam. Tapi kalau kemudian terjadi peperangan dengan sesama muslim gitu kan, ataupun dengan baladun Islamiyah atau negara Islam seperti Turki saat ini, walaupun sekuler, mereka penduduknya lah mayoritas orang muslim ya gitu kan. Itu sepertinya juga karena diberitakan itu bukan jihad ya gitu kan. Tidak ada peperangan dengan sesama muslim ataupun dengan negara yang memang negaranya mayoritas muslim. Nah, yang timbul pertanyaan di sini, kalau kemudian ditaklukkan untuk yang kedua kalinya, sepertinya mungkin Romawi itu akan jatuh ya. Ada masanya Romawi Timur ataupun Turki saat ini akan jatuh pada masanya, dikalahkan oleh golongan di luar Islam gitu kan. Sehingga kemudian ada pembebasan yang kedua kali. Ini cuma dugaan aja. Dan yang Maha Tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan beserta para nabi dan rasulnya. Ini mungkin analisa saya aja, karena kemungkinan kalau itu jihad, diberitakan di situ itu jihad, penaklukan Romawi yang 2 kalinya ini, sepertinya kalau Turki saat ini kan memang negara yang walaupun dia sekuler, mayoritas penduduknya negara muslim, bukan negaranya juga penduduknya sebagian besar adalah muslim mayoritas. Sepertinya nggak mungkin gitu kan. Tapi kalau menurut analisa saya, ada kemungkinan Turki itu akan jatuh kedua kalinya nanti di tangan negara di luar Islam, sehingga terjadi kemudian penaklukan yang kedua kalinya. Setelah penaklukan Romawi yang kedua kalinya gitu kan, Romawi Timur yang 2 kalinya, ini diberitakan nanti kemudian akan muncul Dajjal ya gitu kan. Dan kemudian dari hadis ini sudah sangat jelas sekali ya kan. Jabir kemudian berkata, si Nafi bin Utbah pada Jabir bin Sumurah, ya Jabir gitu kan, la naro dajjal yahruju hatta tuftuha Rum
kita nggak akan melihat Dajjal itu akan muncul, berita, kecuali kemudian kita sudah kemudian orang Muslim itu sudah menaklukkan Rom untuk yang kedua kalinya. Nah ya teman-teman, ini memang saat ini sepertinya seperti skenario dunia ya, gitu kan. Dunia ini sudah memang diplot-plot skenario nya, karena memang yang disebutkan di hadis ini udah jelas sekali. Islam itu dulu adalah agama yang kecil, yang sebagian besar Jazirah Arab adalah penyembah berhala, gitu kan. Agamanya agama-agama pagan. Diberitakan di sini ketika waktu itu kalian akan memerangi Jazirah Arab, gitu kan. Dan kalian, Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkannya untuk kalian. Jazirah Arab sampai saat ini pun semua sudah mayoritas adalah penganut Islam ataupun Muslim, dan itu dibuktikan di eranya Nabi Muhammad SAW itu kan. Dan kemudian diberitakan kemudian Persia pun akan ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang Muslim, gitu kan. Dan benar itu terjadi di zamannya eranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian mereka pun kemudian akan menaklukkan Romawi, dan beritakan waktu itu Romawi yang mana dulu yang mau ditaklukkan. Nah, ternyata lah Romawi Timur, teman-teman. Diberitakan oleh Rasulullah SAW itu Romawi Timur, dan itu terjadi 100 tahun setelah meninggalnya wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad Al-Fatih I yang berhasil kemudian menaklukkan Romawi Timur ya. Konstantinopel ditaklukkan, gitu kan. Nah, ini penaklukannya ternyata 2 kali, teman-teman. Artinya sepertinya Romawi itu mungkin Turki itu mungkin ada masanya nanti juga takluk ataupun di luar kelompok orang Islam, karena kalau dikatakan kemudian itu jihad sepertinya juga nggak mungkin, gitu kan. Kalau kemudian warganya adalah Muslim, negaranya juga negara Muslim itu kan, notabene negara Muslim itu kan. Apakah kemudian Turki itu akan jatuh di kelompok di luar Islam, kita nggak ngerti. Tapi yang jelas penaklukan Romawi itu 2 kali. Nah, ini yang kita nggak ngerti, ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat sekarang Turki ini kan memang salah satu negara di Eropa yang memang kekuatan militernya kuat ya, gitu kan. Kita nggak tahu, yang jelas nanti Konstantinopel ataupun Romawi Timur atau sekarang negara Turki, yang sekarang negara Turki itu akan ditaklukkan oleh oleh Muslim kedua kalinya. Baru kemudian setelah penaklukannya yang kedua kali akan muncul Dajjal, gitu kan. Nah, ini teman-teman, yang jelas sepertinya perjalanan sejarah ini memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang diberitakan ya. Beritakan Al-Quranul Karim ataupun hadisnya Nabi Muhammad SAW, suka nggak suka ya, gitu kan. Ini sudah berjalan skenario ini, dan kita sebagai manusia makhluk ciptaannya menonton itu semua. Dan kita memang kalaupun skenario nya dunia ini memang sudah disusun, bahkan diberitakan sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tapi manusia dan jin diberikan free will ya, kehendak bebas untuk berpikir kemudian apakah akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ingkar kepadanya, itu kan. Intinya itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekarang saat ini pergulaannya memang sudah mulai ketara ya, antara Israel yang kemudian sedang konflik dengan Hamas di Palestina, kemudian konflik juga dengan Iran dan proksi-proksinya, ini yang ada di Lebanon, ada yang di Syria, beberapa milisi yang terafiliasi dengan aliran Syiah di Irak, dan juga milisi Houthi di Yaman, ini kan. Ini konfliknya, ini konflik di Timur Tengah ini semakin hari semakin memburuk, gitu kan. Tapi yang jelas Turki untuk saat ini merupakan negara yang kuat. Saya juga nggak ngerti itu nanti seperti apa kemudian Turki itu akan ditaklukkan untuk kedua kalinya. Yang jelas sejarah peristiwa yang sebelumnya sudah berjalan, sudah terbukti terjadi ya, seperti penaklukan Jazirah Arab, kemudian penaklukan Persia, penaklukan Konstantinopel Timur yang pertama, yang kedua kita nggak ngerti, gitu kan. Setelah itu baru muncullah ujian terbesar bagi umat manusia dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian yaumil qiyamah, yaitu muncullah Dajjal, gitu kan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.